Jawab dulu pertanyaan saudara kita minggu yang lalu. Pertanyaan pertama, tanggung jawab pimpinan di satu kampung dengan maksiat yang berada di sekitaran kampungnya dengan orang jualan yang menyediakan fasilitas maksiat. Apakah perangkat kampung ikut berdosa? Misal kampung memberikan izin orang jualan, di situ ada orang pacaran, di situ nak kedai kopi, wifi bebas, orang main game judi online, anak muda nak salat, tutup tirai warung kopi tapi orangnya nak keluar. Ini perangkat kampung kena atau tidak? Gitu ya Pak, yang pertama pertanyaannya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang perlu ditinjau, perangkat kampung sudah berusaha mencegah kemungkaran ini atau belum? Kalau sudah berusaha lalu menemukan tembok yang tebal, ternyata para pemilik warung ni ada backing, backingnya iblis sama syaitan. Jadi Pak Kecil turun tangan tak bisa, malah Pak Kecil ditelepon sama iblis, jangan ganggu-ganggu Kemudian Tuha Pet musyawarah, Tuha Lapan musyawarah, Kadus kepala pemuda, musyawarah ni tak bisa, sudah ditahan sama yang lebih besar yang pertahankan maksiat. Kalau sudah sampai ke tingkat itu, maka Allah bisa maafkan. Ketika kemungkaran yang kita cegah, kalau khawatir kita cegah terlalu keras, menyebabkan mudarat pada diri kita. Tapi sudah berusaha atau belum? Itu pertanyaan. Kalau tidak berusaha sama sekali, di situ kena apa? Karena kewajiban man ra'a munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, wajib cegah dengan tangannya. Tangan itu kekuasaan. Kekuasaan ni maksudnya adalah kekuasaan dalam pemerintahan. Karena kuasa itu lebih hebat daripada orang yang punya ilmu tapi tidak punya kuasa. Sekarang Bapak Ibu, tanda tangan itu lebih efektif, lebih hebat dampaknya dibandingkan 1000 ustaz, 1000 tengku yang ceramah di pura atau mimbar. Ini kami coba lihat ceramah sudah berapa tahun kita bersama Pak. Cegahlah maksiat, jangan ini, jangan itu. Tapi tanda tangan kami tak berlaku Pak. Sedangkan satu tanda tangan Pak Kecil, kata Pak Kecil, tutup semua. Itu warung-warung tutup, tanda tangan. Muspika semua, tanda tangan. Tanda tangan sekali buat langsung tutup semuanya. So lebih hebat tanda tangan dengan ustaz. Kan lebih hebat tanda tangan. Makanya kekuasaan itu nomor satu. Nabi suruh cegah dengan kekuasaan. Kalau tidak mampu, bilisan. Tidak mampu juga, maka dengan hati. Dan hati itu adalah, ya Allah kami tidak termasuk golongan itu. Ya Allah janganlah kami Engkau jadikan bahagian daripada golongan itu. Itu wajib. Kalau itu tidak dilakukan, maka semua dosa yang dilakukan di sepanjang jalan, masuk ke kampung mana? Perangkat kampung ada berusaha mencegahnya atau tidak? Ada peringatan atau tidak? Bahwa ini tidak boleh pacaran di sini. Ini haram. Tidak boleh bersepi-sepian di sini. Tidak boleh begini. Tidak boleh begitu. Ada usaha tidak? Kalau tidak ada, maka termasuklah dianggap wa ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bekerja sama di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi hati-hati Pak ni. Kemudian kalau pemilik warung, apakah semua yang masuk ke dia lalu dia buka wifi, padahal yang buka itu yang jahat, maksudnya dia yang buka porno. Pemilik warung tidak merancang untuk dibuka yang porno. Permasalahannya fasilitas itu kita yang beri. Adakah usaha kita menahan itu? Ada kita filter tidak? Kita filter, kita buat kecanggihan teknologi, tidak bisa buka website-website yang berbahaya. Ada tidak perbuatan itu? Kalau tidak ada, maka walaupun kita cuma menyediakan wifi, semua pemain game judi online, semua orang yang melihat yang porno, semua yang mendownload filem porno, nyana rut desya keroi,
dan kepada yang menyediakan fasilitas. Sudah mati kita berkalang tanah, warung masih berdiri Pak, dilanjutkan oleh anak cucu sampai 8 turunan, baik 7 turunan lebih, sampai 8 turunan. Semua dosa itu mengalir ke kuburan. Terimalah siksa jariah. Hinan ke Mahambo, kita mau keluar dari kuburan tidak dikasih izin. Kalau kita keluar pun orang pun tak mau dengar. Yang ada dipanggil tukang ruqyah, dipanggil ustaz tu ruqyah. Itu dengar Pak. Ayahnya keluar mau bilang, nak jangan lagi buat itu, nak tutup kedai kopinya, nak ayahmu selalu tak mau didengar, malah diperingati hari ayah lagi Pak. Maka bahaya menciptakan sesuatu yang berkait dengan dosa. Jadi boleh buka seperti itu, buat. Ini sekarang kedai-kedai kopi tidak ada saya lihat. Saya pernah lihat satu kedai kopi Pak, maghrib saya lewat. Kebetulan karena terhalang waktu, tak sempat saya foto. Karena mengejar pengajian di maghrib. Itu maghrib penuh orang Pak, tidak keluar, azan berbunyi, tidak ada yang keluar Pak. Jadi demi mengharapkan sedikit rupiah, dia biarkan orang bermaksiat di dalam tempat bisnisnya. Jadi ini termasuklah mengalir dosa. Itu yang pertama, maka hati-hati dalam urusan ini. Kemudian pertanyaan yang kedua, seingat saya tentang melihat perempuan ketika mau menikah karena kemarin kita bicarakan tentang menundukkan pandangan mata. Bagaimana kita kalau seandainya melihat perempuan yang kita ingin nikahi waktu lamar, apakah perlu dilihat? Itu kondisi itu memang disuruh lihat. Ada hadis riwayat Tirmizi dan Muslim. Seorang sahabat mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, alhamdulillah aku sudah waktunya untuk menikah. Alhamdulillah aku sudah lamar seorang perempuan." Lalu Nabi bertanya, "Anadarta ilaiha?" Kamu sudah lihat perempuan yang kamu melamar itu? Kata dia, "Belum ya Rasulullah." "Izhab fandur ilaiha." Pergi ke tempat dia, lihat siapa orangnya, lihat wajahnya. Para ulama sepakat yang boleh dilihat adalah wajah dan tapak tangan, zahir dan batin. Itu yang boleh dilihat. Jadi tidak boleh lihat lebih daripada itu. Memang Nabi suruh lihat. Kalau tidak lihat, itu kucing dalam karung Pak. Mohon maaf nih, yang bercadar pun kalau mau dilamar itu harus dibuka cadarnya untuk dilihat. Jadi jangan sampai begitu dibuka cadar, bencong rupanya. Contoh. Makanya disuruh lihat sama Nabi. Suruh lihat Pak. Itu tidak boleh mencari kucing dalam karung, karena urusannya adalah mencari istri yang salihah. Oh, sekarang melalui foto. Boleh, kalau bisa diterima melalui foto, yang penting sudah lihat. Tapi melihat langsung lebih utama. Jadi sepakat melihat wajah. Kenapa wajah diizinkan lihat? Pertama, aurat yang boleh nampak cuma wajah dan tapak tangan. Wajah itu lambang hati Pak. Hati kita ini munculnya di wajah. Sederhana, bapak marah, yang marah hati, yang panas hati. Kok tu mati ke? Kan begitu kata orang Pak. Ketika kita sedang bertengkar, yang tu hati ke atau hati kah? Hati ke, kan begitu kata orang kan. Panas sekali hatiku. Tapi panasnya hati nampaknya di mana? Wajah mulai memerah. Ini kamera nih, ini sudah mulai berasa Pak. Wajah merah Pak, nampak wajah marah. Kenapa? Hatinya sedang panas. Wajah yang baik, saleh, itu adalah bentukan hati. Walaupun orangnya ganteng putih, tapi kalau tidak salat kita bisa tahu. Tapi yang lihat orang yang saleh juga. Kalau yang lihat sesama tidak salat, mana adanya kan jin lihat jin. Jadi harus saja orang yang saleh, yang alim, Ustaz. Tengku coba lihat sebentar ni, lihat menengkunya tentang anak temayang tentang orang. Ini ngendung untuk sama-sama anak temayang orang ni, kata dia. Jadi perempuan boleh dilihat di wajahnya. Kemudian tapak tangan, Pak. Kenapa disuruh lihat? Boleh lihat tapak tangan. Ini bukan untuk melihat garis tangan ini. Saya baca dalam kitab itu bukan untuk melihat garis tangan. Itu malah nanti munculnya kesyirikan dan khurafat. Ini ada yang bilang kalau garis tangannya cepat sekali bertemu, sebelum ke ujung sudah bertemu, itu orangnya create. Karena dia tertutup pintu cepat sekali, yang create yang mereka pilih, yang abangai mandu gitu Pak. Disuruh lihat tangan. Yang saya dapatkan di dalam kitab-kitab, para ulama mengatakan tangan ini lambang
seorang isteri, apakah dia mampu bekerja, apakah dia pemalas atau tidak. Kalau tangannya terlalu lembut, maka siap-siap Pak, nasi jadi bubur. Rice cooker saja dia tak tahu tekan bagaimana on dan off. Kenapa? Hantam kedang, cuci baju tak bisa, kemudian selalu dalam keadaan dimasakkan dari dulu. Siap-siap hancur hidup. Kecuali bapa kaya sekali, bisa menghidupi isteri seperti itu. Nak mau apa-apa cuci, nak mau apa-apa sapu pun tak boleh, takut nanti debu masuk ke dalam kuku kaki. Kerja dia apa? Pedikur, manikur, cok gunting sinek-sineknya lamnya kenyambut Pak, sambil nonton sinetron azab Pak. Sebelum kena azab. Makanya disuruh lihat tangan. Maka isteri itu tak usah dicari yang lembut-lembut sekali tangannya. Itu apa tangan lembut kalau tak bisa buat apa-apa? Kita pergi kepada Aceh Pak, seminggu kita pergi, pulang anak kita entah ke mana udah jadinya, rumah entah bagaimana udah jadinya. Itu salah satu kenapa disuruh lihat tangan. Jadi memang dalam urusan itu tidak disebut dengan menundukkan pandangan, memang harus lihat. Bertemu, ta'aruf sebentar, kemudian langsung lamar. Ta'aruf pun jangan sampai 2 tahun ta'aruf. Ini ada orang melamar tunangan 2 tahun pun tunangan 2 tahun. Tunangan itu 2 hari, seminggu, selesai, sekedar mengikat. Setelah itu langsung pernikahan. Kalau mau pacaran, pacaranlah setelah menikah. Paling indah pacaran setelah menikah. Dumpu je dah pun. Hana harum mesti play pada harum. Jadi begitu. Jadi itu tidak termasuk fitnah, disuruh tundukkan pandangan. Baik. Satu pertanyaan kalau ada. Habis waktu. Oh, Masya Allah. Jadi dengan 2 pertanyaan ini sudah habis waktu. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya pertanyaan, nanti simpan ke minggu yang akan datang. Kalau begitu, kesimpulan kita pada malam ini yaitu kalau yang duduk samping jalan jangan sampai menyakiti pengguna jalan. Kalau tidak mampu, jangan duduk di samping jalan. Demikian. Semoga yang hadir Allah telah catatkan pahala dan semoga Allah kumpulkan kita di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.